Sumpah Pemuda mempunyai arti yang sangat mendalam dalam proses pencarian jati diri bangsa Indonesia, terutama pada masa sebelum kemerdekaan. Sumpah Pemuda merupakan sebuah bukti autentik bagaimana bangsa Indonesia dilahirkan. Kongres Pemuda II digelar tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928, dipimpin Sugondo Joyo Puspito dengan Sekretaris Muhammad Yamin. Kongres lahir sebagai gagasan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Tampil sebagai pembicara Muhammad Yamin, Purnama Wulan, Sarmidi Mangun Sarkoso, Ramelan, Theo Pangemanan, dan Mr. Sonario yang membicarakan masalah peranan pendidikan kebangsaan dan kepanduan dalam penumbuhkan semangat kebangsaan. Atas inisiatif PPPI, Kongres dilaksanakan di 3 gedung berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Sabtu, 27 Oktober 1928 menjadi hari di mana dilaksanakannya rapat pertama di Gedung Katolike Jongenlingenbond atau KJB, Lapangan Banteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah berkenan hadir pada rapat pertama kita kali ini. Dengan berkumpulnya kita sekarang, saya harap kita dapat memperkuat persatuan pada sanubari para pemuda, mengingat bahwa kemerdekaan dan kebebasan adalah hak setiap manusia. Mari, dalam Kongres Pemuda berdua kita kali ini, kita dapat melanjutkan apa yang sudah kita sepakati pada Kongres Pemuda pertama dan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat mempersatukan para pemuda dan mengobarkan semangat kemerdekaan. Tidak banyak kata yang akan saya sampaikan. Intinya ini akan menjadi tonggak sejarah persatuan bangsa kita kelak. Terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya setuju Tuan Sugondo bahwa berkumpulnya kita di sini diharapkan dapat memperkuat semangat persatuan dalam diri para pemuda untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa kita. Selain itu, saudaraku sekalian, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Kelima inilah yang akan kita rumuskan dalam kongres kedua ini. Saya setuju dengan pendapat tuanku. Bagaimana dengan yang lain? Setuju? Setuju. Ketujuh pemuda nampak serius membahas rapat kedua dan ketiga yang akan dilaksanakan Minggu 28 Oktober 1928. Rapat kedua Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung US Java Bioskop pukul 8 sampai pukul 12. Peserta Kongres Pemuda II ini berasal dari berbagai wakil organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumateranan Bon, Jong Islametin Bon, Sekarukun, PPPI, Pemuda Kaum Betawi, dan lain-lain. Anak-anak Indonesia harus mendapatkan pendidikan kebangsaan yang layak. Harus ada pula keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak harus dididik secara demokratis. Saya sependapat dengan tuanku Purnama Wulan bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang layak. Anak-anak harus dididik secara demokratis. Karena dengan cerdaskan anak-anak akan lahir generasi yang mampu membawa bangsa kita merdeka dan maju.
rapat ketiga, pukul 17.30, bertempat di Gedung Indonet Clubhouse, Jalan Kramat Raya 106, Jakarta. Pemuda-pemuda zaman sekarang harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Dengan itu, kita sebagai pemuda bangsa Indonesia akan memiliki kekuatan dan keteguhan untuk melawan semua bentuk penjajahan di negeri ini. Sistem pemerintahan yang mewakili rakyat adalah demokrasi. Maka dari itu, sistem ini harus kita junjung sebagai partisipasi kita sebagai pemuda dalam pergerakan negara. Bagaimana saudara-saudaraku? Setuju. Saudara-saudaraku, saya setuju bahwa pemuda harus ada dalam pergerakan negara. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa pergerakan kepanduan tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional. Maka, mari kita hidupkan pergerakan kepanduan dan gerakan nasional. Saya yakin dan percaya ini akan membawa bangsa kita menuju kemerdekaan. Saat itu, Muhammad Yamin terlihat tengah berpikir untuk merumuskan hasil Kongres Pemuda yang ia yakini akan membuahkan sebuah deklarasi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pemuda Indonesia. Setelah 2 hari ini kita berkumpul untuk mengumumkan ide dan membagikan pendapat. Tibalah saat ini kita akan mengumumkan hasil rapat kita. Perkenankanlah saudara-saudaraku, di sini saya akan membacakan hasil dari kongres kita kali ini dan mari kita ucapkan bersama sebagai sumpah setia kita. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Kedua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Ketiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Sebuah negara
tidak akan pernah lepas dari campur tangan pemuda di dalamnya. Begitu juga dengan Indonesia. Seperti ungkapan Soekarno, Presiden pertama Indonesia, berikan padaku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Arti pemuda dan semangat serta kemurnian idealismenya mampu menggerakkan roda politik dimanapun dia berada, termasuk negara kita. Sejarah Sumpah Pemuda merupakan tonggak awal dimulainya embrio bernama bangsa Indonesia.